Kalau kita mengelola majelis Diktilitbang Persyarikatan dengan cara-cara biasa saja, dengan cara konvensional, dengan tantangan yang berbeda, nggak kompatibel dong. Betul. Jadi cara kami mengurus majelis harus berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMK Talk yang berbahagia. Dimanapun Anda berada, masih dalam semangat Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Dan tentu penuh dengan kegembiraan, karena kita mesti bergembira, di Muhammadiyah itu bergembira. Nah, sebagai tanda gembira di hari ini kita mengundang Sekretaris Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Muhammad Sayuti. Beliau Sekretaris Majelis Dikdasmen Majelis Dikti PP Muhammadiyah, yang kali ini di tengah kesibukan beliau hadir bersama dengan kita sapa beliau. Assalamualaikum Prof Sayuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Provokator. Amin. Amin, doanya amin. Ya, luar biasa. Saya biasa manggil beliau demikian, dan memang beliau luar biasa. Tadi kalau diskusi-diskusi di dalam program yang lain, bahwa yang muda ini harus hadir, ya, yang muda ini mesti menjadi bagian dari pimpinan Muhammadiyah. Nah, ini salah satu yang muda itu, Prof Sayuti. Saya masih kelihatan muda, oh, dengan saya malah kelihatan muda Prof Sayuti ini, ya. Baik Prof Sayuti, ini kita akan membahas mengenai peran PTMA di dalam tentu membangun peradaban bangsa. Muhammadiyah tidak hanya untuk Muhammadiyah, tetapi Muhammadiyah untuk semesta. Nah, oleh karenanya Prof Sayuti, ini kita mulai dulu. Sampai saat ini ada berapa sih sebenarnya perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah di Indonesia? Jumlah PTM kita itu sangat dinamis. Kalau bertanya beda orang, kadang-kadang beda jawaban. Bahkan tapi beberapa infografis juga berbeda. Tapi jawaban sekretaris harusnya sama, 171 ya. 171 ya. Itu termasuk termasuk tidak umam. Jadi umam itu yang di Malaysia. Di Malaysia. Lalu yang satunya adalah yang di Melbourne. Kalau Melbourne itu namanya college, tapi bukan perguruan tinggi. Dia pendidikan dasar masih. Ya. Jadi yang perguruan tinggi di Malaysia. Ya. Kalau PTA-nya, perguruan tinggi Aisyahnya itu 9, karena ada tambah 1 di Kendari. Jadi 9 PTA, ya berarti 162 PTM. Ya, jadi 171. Ya, sangat banyak itu. Mungkin kalau kita bandingkan dengan organisasi Islam yang lain ya, itu saya kira Muhammadiyah secara internasional itu masih top 1. Nggak ada lembaga lain yang punya sejumlah itu. Ya, dan saya kira juga tidak ada organisasi lain lah yang kemudian dalam posisi saat ini memiliki secara kuantitas sama dengan Muhammadiyah tadi. 171, dan ini referensi sumber langsung dari sekretaris, sehingga datanya autentik gitu ya. 171 ini kan tentu beraneka ragam. Ada yang tentu memiliki keunggulan tertentu, punya karakteristik tertentu, studian kewilayahan dan juga tuntutan dan sebagainya. Secara umum, gambarkan dong Prof, biar kita juga tahu 171 itu seperti apa sih? Ya, 171 itu memang jumlah yang sangat besar. Dan kalau kita kategori di PDM itu memang ada sebagian yang masih merintis ya. Kenapa? Karena PTM kita itu tumbuh dari bawah, bottom up. Yang top down itu sejauh yang sama ingat Sibermu. Ya, Sibermu itu memang top down. Kita minta, PP minta untuk mendirikan Sibermu. Tapi yang lain itu tumbuh dari bawah, sehingga mungkin ya lebih dari separuh itu masih masa perjuangan. Ya, dan hanya kekuatan Muhammadiyah dibandingkan dengan organisasi lain itu kekuatan transformasinya. Dulu SPK misalnya Aisyah, kemudian menjadi Akbid, menjadi Stikes Aisyah, kemudian Unisa. Nah, kenapa? Karena badan hukum kita tunggal, badan hukum kita satu, Muhammadiyah, sehingga dari SPK menjadi akademi itu tidak ada masalah. Dan banyak UMKT misalnya itu kan harus merger kan, hasil merger dari sekian kampus, dan sekarang tumbuh besar, dan banyak
termasuk bagaimana bisa cepat besar dengan merger itu. Ya. Itu karena satu badan hukum. Nggak bisa kalau Jadi badan hukum itu single badan hukum itu suatu keuntungan tersendiri ya? kekuatan terbesar yang agak susah diikuti oleh orang lain, tetangga-tetangga kita ya. Saya tidak perlu sebut tetangganya siapa. Baik yang tetangga muda di bawah gitu ya. Karena coba Pak Budi bikin kampus, tanahnya Bapak yang beli. Ya. Kemudian kalau di Muhammadiyah nggak ada diwariskan. Betul. Karena seluruh asetnya bernama Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, tempat lain kan gimana anakku? Wong kami yang beli tanahnya. Nah, itu sehingga separuh lebih tadi masih dalam masa pertumbuhan. Kalau bayi ya, pertumbuhan, tapi yang separuh lebih ke atas itu sudah muncul PTM kelas nasional ya. Nah, bahkan kalau kita lihat misalnya top 6 atau top 10 Universitas Muhammadiyah ya, itu banyak yang lebih baik dari negeri. Di umur yang muda loh ya. Di umur yang muda, jangan bandingkan negeri yang tahun zaman kemerdekaan ya. Zaman yang lebih muda itu lebih cepat. Bahkan salah satunya tadi sempat kita berbincang dengan Rektor Uni Muda Sorong kan? Sudah Pak Rustamadi tadi menyampaikan betul Bapak Uni Muda ini adalah kampus atau universitas terbaik negeri swasta se-Papua Barat. Se-Indonesia Timur. Ya, Indonesia Timur, bahkan Indonesia Timur ya. NTB, Papua, Maluku Utara. NTB. Tadi beliau menyampaikan. Itu kan luar biasa kekuatan Muhammadiyah. Jadi kita itu punya keunggulan. Saya menyebutnya bahkan kelainan ya. Kenapa kok bisa maju lebih cepat ya? Padahal kita bottom up kan. Kita semuanya bottom up. Betul. Kontribusi pemerintah ya ada tapi tidak signifikan. Jadi kita nyari mahasiswa sendiri, bangun gedung sendiri. Kalau utang juga harus nyaur sendiri kan. Masa PP disuruh nyaur. Nah, kalau kita lihat tadi Mas Budi ya, memang kontribusi ini terus kalau pertanyaan tadi bagaimana kontribusi beberapa kampus mungkin 10-an itu banyak yang lebih maju dari negeri ya, negeri-negeri yang di luar. Bahkan kemarin, mohon maaf ini, nyindir rektor IPB University. IPB University mengatakan, Prof. Arif Satria, IPB University mau bikin kampus di Malaysia. IPB masih mau bikin. Muhammadiyah sudah punya. Dan 5 programnya doktor semua ya. Saya kira ini linear Prof, karena Muhammadiyah lebih dulu berdiri di negara Republik Indonesia. Jadi ketika IPB itu yang harusnya menteri paham ya. Ya, menteri harus paham itu bahwa Muhammadiyah lebih dulu mendidik bangsa daripada pemerintah. Nah ini sekiranya ini menarik. Tadi kalau berbincang dengan Prof Gunawan, Rektor UMY, memang beberapa histori. Jadi histori di awal itu tidak banyak orang-orang sekarang yang belajar sejarah dulu. Betul. Nah sehingga memang banyak sekali yang tidak tahu, tidak paham Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah itu sangat toleran, cukup Indonesia Timur. Bahwa Muhammadiyah itu adalah berpancasila. Tokoh-tokoh Muhammadiyah pendiri termasuk adalah menyusun Pancasila. Bagus Hadi dan sebagainya. Jadi kakek beliau. Betul, kakek beliau kan. Nah ini saya kira kembali bahwa Muhammadiyah merintis jalan kebaikan itu sudah melampaui zaman ya, dan sebelum Indonesia merdeka. Kembali Prof, jadi tentu Majelis Dikti dalam konteks ini melakukan mengelaborasi 171 university tadi kan dengan dinamika yang berbeda-beda. Bagaimana kemudian agar kemudian yang tumbuh berkembang ini juga mampu bersaing baik di tingkat lokal maupun regional dan nasional, Prof. Ya, betul, itu pertanyaan menarik. 7 tahun terakhir ini kita di majelis, kalau kita mengelola majelis Diktilitbang Persyarikatan dengan cara-cara biasa saja, dengan cara konvensional, dengan tantangan yang berbeda, nggak kompatibel dong. Betul. Jadi cara kami mengurus majelis harus berbeda. Kan pengen coba itu Kementerian Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, itu berapa lantai di Senayan, berapa ratus pegawai. Nah masa majelis dikti yang ngurusi 170 itu volunteer, gajinya kecil. Dan di ruangan 4x5 begitu ya? Iya, 5x7 di Kadalan ini nggak mungkin dong, nggak kompatibel. Nggak kompatibel dengan kebutuhan SDM, kebutuhan kemajuan, supporting ke PTM yang
demikian cepat berkembang. Nah, pertama kita mulai dari situ. Cara kita mengelola majelis harus berbeda dengan majelis in the past gitu. Nggak bisa lagi dulu majelis begini. Saya harus melihat ke depan kayak apa. Misalnya satu ya. Sehingga sekarang hadirlah ruang yang saya kira cukup representatif lah saya kira. Nah, sudah lihat kan ya. Nanti para pirsawan bisa mampir setelah dari muktamar ya ke kantor. Satu misalnya Mas Budi, kita pertama kali di lingkungan PP Muhammadiyah. Walaupun tadi ketinggiannya masih kalah dengan yang di Jakarta ya. Ya. Kita kantor majelis pertama kali di lingkungan persyarikatan yang tersertifikasi ISO 9001 dalam hal manajemen layanan. Nggak bisa dong kita melayani PTM yang maju-maju dengan cara termasuk tanpa standar, jadi ketika, tanpa target. Betul, ketika berkoar-koar harus standar mutu. Dikti sendiri kemudian jauh dari itu. Kan jadi tertawaan rektor-rektor. Ini contoh panutan yang jadi nah kita harus berubah kita harus berubah. Coba kalau pandangan konvensional majelis itu volunteer semua kan. Itu sama volunteer. Tapi nggak mungkin dengan 30 pengurus, 32 pengurus, ngurusi 170, ya enggak? Atau yang beradaptasi kami, atau kampusnya menyesuaikan dengan nggak bisa dong. Kami yang nggak bisa mengerem pertumbuhan, percepatan kebutuhan PTM kan, kami yang harus beradaptasi. Jadi ada 32 pengurus, tapi ada 40 lebih tim asistensi. Yang di majelis boleh banyak profesor-profesor besar, tapi kita butuh tim yang membantu bagaimana melayani PTM dengan cara yang berbeda, dengan kecepatan yang berbeda dengan sebelumnya, dengan besarnya tuntutan mereka. Nah, sehingga kita perlu memulai merintis bahwa kita juga harus beradaptasi dengan standar manajemen ISO misalnya. Baik, dari Aceh sampai dengan Papua kan jarak yang tidak pendek gitu. Ini sudah kayak semacam negara antar negara tiga zona waktu kan. Bagaimana kemudian membagi tim asistensi itu sehingga kemudian optimalisasi pemantauan, observasi sebagainya tadi? Ini belum pernah terjadi di sebelumnya, termasuk di majelis lain, bahwa pengurus dan tim asistensi itu dipecah dalam zona-zona. Saya sebagai pengurus majelis sekretaris, tapi juga pendamping PTM A di Papua, Maluku Utara. Ini wilayah satu. Nyebutnya Pak Rayon kah atau regional? Wilayah dampingan. Wilayah dampingan. Ya, wilayah dampingan saya, Pak Daniel Fernandes, Pak Kunta, dan tim asistensi gitu. Itu tadi. Nggarap situ. Saya ngurus nasional juga. Tapi saya punya konsentrasi memantau mereka gitu. Lalu berikutnya selain jadi ada Papua, ada Sulawesi 1, 2, Jawa aja ada beberapa zona. Jawa ada beberapa zona, Sumatera ada beberapa zona. Karena banyaknya kamus itu sehingga dipecah-pecah. Kira-kira konsepnya adalah nggak boleh pengurus majelis itu nganggur, tim asistensi nganggur, pekerjaan kita banyak nih. Kalau mereka diminta ngurus nasional kan itu nggak jelas tuh tanggung jawabnya. Sekarang Bapak harus menjadi pendamping. Rayon seperti itu atau dibuat wilayah pembagian peran seperti itu lebih jelas ya, sehingga saya konsentrasinya ke beberapa PTM lebih jelas. Paling tidak problemnya itu teridentifikasi dengan jelas, sehingga kita bisa mencari solusi yang lebih terukur untuk mendampingi, mempercepat mereka. Karena ada berapa pembagian tadi kalau begitu dari Aceh seperti yang Bapak? Saya lupa jumlahnya. Kalau nggak salah ada 16 wilayah. 16 wilayah. Ya, jadi pengurus dibagi semua itu. Per wilayah ada berapa pendamping? Ada kira-kira sekitar 3 pengurus dan ada tim asistensi. Pengurus, tim asistensi, pengurus, tim asistensi. Baik, dan mekanismenya ini hasil dari assessment dan seterusnya nanti dilaporkan ke majelis. Majelis, diangkat termasuk ini butuh pendampingan ini, butuh pendampingan itu, butuh pendampingan ini, butuh pendampingan itu ya. Jadi ini salah satu terobosan bagaimana kita mengelola majelis dengan tidak cara-cara masa lalu karena tantangan semakin berat. Dan kan persyarikatan di majelis apapun kalau nggak dikasih pekerjaan yang konkret kan cenderung yang kerja hanya beberapa tertentu. Nah, dengan kalau ini Mas Budi bisa dilanjutkan ke depan, termasuk majelis lain yang punya AUM. Ya nggak bisa tidur mereka. Jadi tidak bisa hanya pasang nama di majelis. Ini menarik ya. Nggak bisa pasang nama. Ini menarik sekaligus curhatan hati dari sekretaris majelis Dikti. Jadi tidak hanya kemudian ada nama gitu. Tapi nggak ada apa kontribusinya. Kalau di Muhammadiyah itu kalau nggak nyumbang ide, nyumbang tenaga, ya nyumbang uang.
Kalau nggak tiga-tiganya nggak, ngapain duduk di situ? Baik, sebenarnya memang menarik ini ketika kemudian fungsi-fungsi peran di dalam konteks pembagian itu tidak berjalan. Bisa jadi adalah manajemen yang tidak mampu membagi peran mereka, atau memang yang bersangkutan sendiri memang memiliki karakter yang demikian. Jadi senang ketika di muktamar, tapi kemudian akan istirahat selama 5 tahun. Nah, Mas Budi, ini menarik. Kita tim asistensi 40 orang itu lebih ya. Biasanya kan kita nggak enak tuh mencopot orang, apalagi volunteer, nggak digaji ya. Nah, majelis mencoba menghindari mencopot orang. Tim asistensi itu per tahun. Begitu tahun ini nggak pernah rapat, nggak pernah beri kontribusi, tahun berikutnya udah nggak ada namanya. Nggak ada, jadi sekretaris majelis memberhentikan seseorang. Itu kan psikologis nggak enak, sama-sama nggak. Nah, begitu 1 tahun nggak aktif, ya nama tahun berikutnya udah hilang. Yang masih aktif diperpanjang SK baru setahun berikutnya. Nah, ini perlu majelis-majelis di PP dalam gitu, jadi nggak 5 tahun for nothing gitu kata orang. Ini menarik ya. Tapi karena juga Prof Sayuti, ini kembali ke topik. Nah, di tengah kemudian tuntutan secara nasional ada Merdeka Belajar yang perguruan tinggi tentu bisa memaksimalkan juga, terlepas dari plus minusnya begitulah kira-kira ya. Tapi saat ini kita nggak akan berbincang mengenai minus plusnya. Bagaimana kemudian Majelis Dikti mendorong agar PTMA ini juga sukses untuk membawa misi Merdeka Belajar. Yang kedua, isu strategis Muhammadiyah bahwa internalisasi itu penting bagi PTMA. Yang mapan it's okay, mereka akan bisa mengejar target itu. Tapi bagaimana yang menengah, yang bawah? Ya, kita punya itu Mas Budi ya, istilahnya nunut dan gendong. Nah, dan itu kekuatan itu kekuatan networking di Muhammadiyah, nunut gendong. Ya misalnya, contoh saya publish artikel, saya ngajak dosen dari PTM yang lain, itu kan mendorong mereka untuk ikut berkontribusi dalam tulisan. Ini yang disebut gendong lagi. Gendong, jadi yang besar gendong, ya, yang kecil nunut. Yang nunut, ya. Bagaimana dengan cara mempercepat? Saya punya istilah yang sering dikutip para rektor itu ya. Ini biar kalau teman-teman sahabat UMK paham, gendong dan nunut itu bahasa Indonesia apa ya Prof ya? Gendong itu menggendong ya. Menggendong sama ya, nunut saya kira paham ya. Nunut itu numpang, jadi kewajiban kampus yang besar untuk menggendong adik-adiknya. Karena kita satu badan hukum tadi lebih enak ya. Kemudian nunut itu yang kecil bisa mempercepat dengan cara ikut yang sudah besar. Ya. Nah, saya punya istilah yang sering dipakai para rektor itu mempercepat kemajuan, memperpendek penderitaan. Itu kalau ke PTM misalnya. Ya masa kita kampus kecil mau kita lestarikan penderitaan enggak ya. Betul. Jadi kita harus segera bangkit. Nah, tapi yang kekuatan Muhammadiyah adalah ada contoh-contoh kakak kelasnya yang sudah keluar dari masa penderitaan tadi. Berarti kita bisa nyontoh tuh. Ada best practices dari mereka. Nah, ini kalau selama Muhammadiyah nggak ada beban apapun untuk gendong untuk betul. Teman sebenarnya kayak seperti ini pemerintah agak susah juga ya kalau perguruan tinggi negeri melakukan demikian ya. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Mereka ada ego sektoral macam-macam. Ya, apa hubungannya universitas negeri di Papua dengan di Aceh? Nggak ada. Nah, Muhammadiyah kekuatan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Aceh, Papua itu satu nama, satu majelis. Kita bersaudara. Kita orang bersaudara ya. Kita orang bersaudara. Prof Sayuti di akhir kita ini muktamar ke-48 Muhammadiyah dan tentu peran ke depan untuk Majelis Dikti mengemban misi mensukseskan isu-isu strategis Muhammadiyah. Apa pesannya, Pak? Ya, Pak Haidar sering mengatakan bahwa PTMA menjadi pilar penting persyarikatan. Nah, dinamisasi persyarikatan bisa diinisiasi dari PTM. PTM memberi contoh bahwa persyarikatan perlu dikembangkan lebih dinamis. Nah, saya kira ini pasca Muktamar 48, siapapun PP-nya ya. Siapapun PP-nya harus, dan salah satu contohnya ada di sini, harus menggunakan cara-cara baru, cara-cara yang sesuai dengan tujuan untuk memajukan persyarikatan. Ini aset kita, ini adalah amal soleh kita, amal jariah kita, rintisan amal soleh yang dirintis Kiai Dahlan, dan kita meneruskan mengikuti jejak beliau. Dan ini proyek
Ya. proyek sepanjang hayat kita Iya. untuk Termasuk ini adalah masyarakat. ladang amal kita. Terima kasih sekali lagi. Kita Sama-sama. telah berbincang luar biasa dengan beliau Bapak Muhammad Sayuti, Sekretaris Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, penuh semangat. Dan tadi ada jargon-jargon menarik, gendong nunut, gendong bagi PTMA yang besar, yang mapan, yang kuat, dan nunut bagi PTMA yang sedang tumbuh dan berkembang. Dan ingat sekali lagi, kita mesti terlibat juga dalam mensukseskan gerakan Internasi Muhammadiyah melalui PTMA. Terima kasih, Prof. Turun, Sayuti. sehat selalu. Mantap Ya, sekali, sukses. keren. Sahabat UMKT Talk di mana berada, akhirnya demikian diskusi kita, perbincangan kita di kali ini. Kita akan bertemu dengan tema yang berbeda. Mohon maaf sekali lagi, Lafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.